Jadi kalau misalnya ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena tidak murni. Jadi kalau misalnya ada berita di luar sana akan minta keadilan. Siapa? Karena dia sebenarnya tahu suatu saat nanti semuanya akan terungkap. Ya, biarkanlah rahasia besar dari CEO ini akan terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di Hanel Kabar Burung. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Hari ini ada kabar yang sedang ramai diperbincangkan dan mengundang banyak perhatian netizen, yaitu berbagai perbincangan mengenai Ruben, Sarwenda, Gio, serta dinamika hubungan keluarga yang memicu beragam pendapat di media sosial. Hingga saat ini yang paling menonjol justru derasnya reaksi netizen dengan sudut pandang yang berbeda-beda terhadap potongan informasi yang beredar. Seperti biasa, kita akan melihat bersama apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana kronologinya, dan seperti apa reaksi publik yang bermunculan di media sosial. Yuk langsung saja kita simak bersama videonya sampai selesai. Ini dia. Dari orang lain saja. Itu loh. Jadi CEO itu ngomongnya nggak dari hati, kayak ngomongnya tuh matanya bentar-bentar ngeliat kayak ada teks gitu. Ya kan, terus cara ngomong bahasa Inggrisnya itu nggak ada lafal seperti kayak bule, kayak yang kayak sosok ikut-ikut anak-anak Jakarta Selatan gitu loh. Udah ngomong aja pakai bahasa Indonesia. Sugiono, bisa nggak pakai bahasa Indonesia aja? Nggak usah lu pakai bahasa Inggris, ya. Sekarang kenapa pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Indonesia, buruan. Ulang lagi klarifikasinya. Ulang. Ulang nggak? Saya akan mencoba untuk menerawang melalui kartu oracle dan kartu tarot. Ya, saya akan membongkar perjalanan hidup seorang CEO katanya. Dalam waktu dekat ini seperti apa? Ya, saya akan bertanya melalui semesta. Ya. Apa yang sedang dipersiapkan semesta untuk perjalanan hidup CEO dalam waktu dekat? Nah, waduh, apa yang sedang dipersiapkan? Semesta, waduh. Semesta mempersiapkan apa ini kejutan? Tower dan rilis. Oh, wah. Ya, ada dua kartu. Tower dan rilis. Tower ini hancur. Yang sudah dibangun hancur. Wah. Ya, dan rilis. Melepaskan. Ya, semesta sedang mempersiapkan kehancuran dari seorang CEO. Rilis, melepaskan dari semua gelar-gelar yang ada saat ini. Kenapa? Ya, kalau awalnya bermainnya busuk, kalau awal banyak kebohongan dan licik, maka Tuhan cepat sekali membalikannya. Gak cocok berarti. Sehingga semesta menghancurkan tower tersebut. Nah, hancurkan dengan caranya sendiri. Dia bangkit dengan hasil kebohongan. Dia bangkit dari naiknya netizen. Malah dia ngebabat netizen. Akhirnya hancur kembali ke netizen lagi. Netizen yang akan menghancurkan. Diangkat oleh netizen, dihempaskan oleh netizen lagi. Ya, karena apa? Ya, kebohongan, licik, ya, dan juga kesombongan membuat orang-orang geram. Ya, berawal dari kebohongan, ya hancur dengan kebohongan. Maka towernya akan hancur dalam waktu dekat. Wow. Ya, dalam waktu dekat ini. Asik. Dan dilepaskan kembali. Ngoten ya Ki ya. Wah, ini hasil dari sebuah kebohongan, udah bohong, sombong, licik meneh. Yo Ki ya, mari ngono CEO-an meneh. Lah wis lah ya. Mengaku sebagai CEO, tapi berpura-pura menjadi CEO. Berpura-pura menjadi CEO. CEO itu kan mempunyai sebuah nopo perusahaan atau apa gitu nggak Ki ya. Kamu kan pelaku maju mundur.
Kenapa malah Kiki? Pertanyaan kedua, kita Correct. tanya melalui alam Oke. semesta ya. Oke. Apakah hubungan CEO dengan si tante Oh. bertahan menghadapi berbagai ujian? Apakah bertahan ya CEO dengan si tante nggih. yang sedang menghadapi berbagai ujian? malah nggih niki ya. Ujian sih sebenarnya bukan dari Tuhan ini ya. Ujian mereka buat sendiri. Oh, ujian yang mereka buat sendiri ya Ki ya. Tapi meneh nah golek-golek penyakit dewe, muncullah sebuah ujian. Awan pergerakan ke hal yang lebih buruk. Dan sini Raja Kijang ya, artinya ketidakmurnian. Alhamdulillah setelah melewati malam 1 Suro kemarin, media terbaru saya akhirnya rampung saya buat dari 33 rempah Nusantara yang dipilih menjadi satu. Yang saya beri nama Mandi Rempah Siliwangi. Bentuknya seperti ini ya. Ya. 33 rempah. Bagus sekali untuk badan. Apabila saudara-saudaraku di luar sana badannya capek, badannya terasa berat, overthinking, pemikiran negatif, ya, membersihkan semua energi-energi negatif dalam tubuh, ya, dan juga membuat peredaran darah menjadi lancar. Ya, setelah mandi rempah Siliwangi ini akan terasa enteng. Bagus kalian gunakan minimal sebulan sekali, ya, Sebulan sekali. minimal. Tapi lebih bagusnya sebulan 2 kali. Sebulan Untuk meringankan tubuh kalian, hilangkan semua pemikiran negatif, overthinking, ya, ketakutan, cemas, panik, was-was, ya, mandikan dengan mandi rempah Siliwangi, peninggalan nenek moyang kita, ya. Jadi bisa kalian rasakan. Ini direbus ya, direbus airnya dipisahkan, disaring ya. disaring nggih Ki. Mandilah air hangat-hangat kuku. Ini bagus untuk tubuh kalian. Waduh, ngoten nggih Ki ya. Mandi rempah Siliwangi 33 rempah ngoten nggih Ki ya. Ini dari warisan Nusantara. Waduh niki Ki Macan. Kalau untuk maharnya sendiri bagaimana nih Ki? Ya, maharnya angka sakral. Ya. Harga mahar ya 135.790 atau 135.790 perak. Kok ada 90 perak? Karena itu angka sakral yang dari mandi rempah sendiri, Ngoten Ki. dari leluhur Nusantara kita. Waduh, tuh dengerin ya, dari maharnya saja mengandung angka sakral 135.790. Ini angka sakral dalam spiritual ngoten Betul. Ki ya. Wah Ki, mandi rempah Siliwangi untuk syarat yang diperlukan Ki Macan menyelaraskan Oke, saya potong dulu ya videonya. Pada bagian ini, pembahasan didominasi oleh berbagai pendapat netizen mengenai sosok-sosok yang sedang menjadi sorotan. Ada yang menilai bahwa hujatan justru dapat menjadi ujian yang membuat seseorang semakin kuat, sementara sebagian lainnya mengingatkan agar publik tidak mudah menghina orang lain karena setiap orang pernah berjuang dari titik terendah dalam hidupnya. Di sisi lain, muncul pula berbagai opini mengenai hubungan keluarga, urusan anak, hingga persoalan ekonomi yang semuanya berasal dari komentar dan spekulasi netizen. Dari keseluruhan pembahasan tersebut, pelajaran yang bisa kita ambil adalah pentingnya menjaga etika saat berdiskusi di media sosial. Kita tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya, sehingga lebih baik mengedepankan empati, menghormati privasi, serta tidak menjadikan dugaan sebagai sebuah kepastian. Bijak dalam berkomentar jauh lebih bermanfaat daripada memperkeruh suasana. Lanjut. make. Nama lengkap, tanggal lahir, bulan lahir, dan tahun lahir. Saya harus membutuhkan itu untuk menselaraskan rempah-rempah yang ada di sini. Gitu ya, tetap Mas akan ada proses ritual yang dilakukan Ki Macan untuk menyelaraskan si pemakai ya. Syaratnya ada nama lengkap, tanggal,
bulan dan tahun lahir kalian. Untuk kalian yang tidak mengetahui tanggal lahir, bulan lahir ataupun tahun lahir, kalian harus jujur pada admin agar nanti admin bisa menanyakan lebih lanjut penggantinya apa agar masih bisa menggunakan warisan Nusantara mandi rempah Siliwangi. Waduh, ini kalau mandi rempah Siliwangi, apakah raja-raja zaman dahulu juga menggunakan mandi rempah niki? Ya, di hari-hari sakral, di bulan-bulan sakral, Oke. mereka selalu menggunakan ini untuk membersihkan tubuhnya ya dari energi-energi negatif dan penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Waduh, mantap ya. Silakan para penontonnya Pintu Misteri yang ingin merasakan khasiat warisan Nusantara mandi rempah Siliwangi, hubungi di semua adminnya Pintu Misteri untuk mendapatkan mandi rempah Siliwangi. Jadi kalau misalnya ditanya apakah hubungan CEO dan si tante bertahan menghadapi berbagai ujian? Tidak. Kenapa tidak? Karena cintanya tidak murni. Oh. Yang saya lihat dan yang saya rasakan di sini, cinta dari CEO itu tidak murni kepada si tante, hanya mendompleng, hanya batu loncatan. Setelah itu tante akan ditinggal. Ngoten ya Ki ya. Walaupun tante banyak menguntungkannya, udah menguntungkan bisa naik panggung, cuan masuk, tapi si laki-laki ini mempunyai strategi. Oh, Ya. Setelah berhasil, dia akan turun, dia akan menjauh. Tidak murni. Ngoten tidak. Jadi kalau murni ya. misalnya ada berita di luar sana akan menikah, tidak, tidak akan menikah. Tidak. Karena si laki-laki ini, CEO ini mempunyai pemikiran sendiri, yaitu tadi karma kan. Saya sudah pernah bilang kemarin ya. Oh, wanita ini dapat karma. Ya, si tante dapat karma dari mantan lakinya, sehingga dipertemukan yang ini. Licik sama licik nih. Ketemu pas. Tante sakit hati. Setelah namanya naik, akan ditinggal. Akan si tante. ditinggal. Si tantenya ya Ki ya. Jadi. Jadi nggak ada cinta murni. Tapi di live mesra sekali itu. Bohong. Bermuka dua itu. Pintar sekali itu. Si CEO-nya nih Kiki. Karena SOP-nya kan memang harus seperti itu. Nah. Makanya kan Mas Jawir bilang, dia kan bukan CEO tapi pelaku maju mundur. Ya. PT maju mundur ngono rek ya. Ya. SOP-nya ya memang harus seperti itu ya Ki ya. Paham ya? Kenapa malah deh Kiki? Ya, kita akan lihat lagi pertanyaan ketiga. Apakah CEO akan menghadapi ujian terbesar dalam waktu dekat? Wah. Kira-kira bagaimana CEO-nya ini ya? Serigala. Serigala. Ujian si CEO. Sepintar-pintarnya serigala ini meloncat kemana-mana, kalau Tuhan sudah berkehendak, kena. Oh, kena Ki. Kena perisai, tusuk. Ini serigala, Oh. dan ini serigala api. Oh, okay. Sepintar kau membuat strategi, ya, akan tertusuk. Kalau sudah semesta, ya, membuat itu semuanya, ya, hancur. Mau lari kemanapun, akan bertemu dengan perisai ini. Jadi apa? Permasalahan ujian terbesarnya. Kenapa nih Ki? CEO, kan saya sudah pernah nerawang ya, akan ada kebusukan-kebusukan, aib-aib dari CEO akan terbongkar. Semestalah yang akan membongkarnya. Dari hubungan sebelum ini, dari perjalanan dia menuju menjadi model dan menjadi ambasador. Sisi gelapnya. Oh, wow. Kapal pesiarnya. Yes, kapal pesiarnya. Party. Itu akan terungkap sayang. Makanya jangan busuk menjadi laki-laki. Jangan bilang mantan suami ina itu untuk menjelekkan satu sama lain, untuk mempengaruhi orang-orang di dalam lingkungan rumah itu, bahkan anak-anaknya dipengaruhi untuk mendapatkan simpati. Maka
semesta akan membalikan itu semuanya. Ya. Jangan kau anggap kau menang. Gak capek berpura-pura, Oh, thank you. ya. Gak capek. Ya, Kalau netizen sudah tahu semuanya, ya. dan aib-aib ini akan muncul dalam waktu dekat. Ya, aib-aib ini akan muncul dalam waktu dekat. Kan sempat kan nantang, silakan kalau benar ada aib-aib saya. Gak boleh takabur, jangan jadi pelawak merah. Ya, gak boleh takabur. Ya, sekali Tuhan bergerak sampai ke ujung semut pun terbuka nanti. Ngoten ya Ki ya. Ya, nanti sisi gelapnya terbuka. Bingung mengklasifikasi. Jadi yang terbesarnya itu tadi ujian itu, aib-aib kebuka, kontrak-kontrak di mana sudah tidak dipercaya, Nggak dipercaya lagi. film nggak laku, Ya. ya sehingga kontrak banyak kepotong di sana. Ngoten ya Ki ya. Walaupun kau mempercoba untuk memperbaiki itu, tidak akan bisa. Ya, semesta sudah bekerja di sini. Jen. Ya, akan tahu mana yang benar, mana yang salah. Awalnya sih bohongan, coba jadi diri sendiri tanpa berpura-pura menjadi CEO. Mungkin ya para netizen di luar sana Tidak akan menerima menerima. Oke, saya potong dulu ya videonya. Video berikutnya lebih banyak menampilkan reaksi netizen mengenai proses yang sedang dihadapi para tokoh, termasuk pembahasan mengenai keluarga dan hak asuh anak. Selain itu, banyak pula komentar yang mengapresiasi kerja keras seseorang dalam membangun karir dan memenuhi tanggung jawabnya terhadap keluarga. Terlepas dari beragam pendapat tersebut, ada satu pesan yang patut menjadi renungan bersama. Persoalan keluarga sebaiknya diselesaikan melalui jalur yang tepat dan dihormati oleh semua pihak. Sebagai penonton, kita tidak perlu terburu-buru memilih pihak ataupun menghakimi seseorang hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar. Lebih baik kita mengambil hikmah bahwa kerja keras, tanggung jawab, kesabaran, dan sikap saling menghormati akan selalu menjadi nilai yang lebih penting daripada perdebatan di media sosial. Lanjut.